Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang relevansi metode bahan ajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurdin Sani. Saya Nur Fadilah. Saya Siti Nur Alfi. Selamat belajar. Baiklah, slide pertama adalah pengamatan pembelajaran, yang dimana materi ini menuntut peserta didik untuk melihat, menganalisis suatu objek agar bisa memahami. Karena alasan relevansinya adalah setiap peserta didik itu menggunakan panca indera melihat untuk mengamati sesuatu. Karena setiap pandangan peserta didik itu berbeda-beda, maka perlu kita untuk memberikan pengamatan agar kita bisa luruskan apa yang mereka ketahui, apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah keterampilan gerakan tertentu, yaitu di mana di sini adalah pembelajaran motorik peserta didik seperti praktik, yang dimana ketika kita mengajarkan peserta didik sesuatu yang harus praktik atau gerakan, maka itu juga perlu untuk kita luruskan apakah pergerakan atau praktek yang sudah dilakukan oleh peserta didik sudah benar atau tidak. Makanya materi untuk metode gerakan ini sangat-sangat perlu untuk kita ajarkan untuk peserta didik. Alasan relevansinya itu tidak dapat dikuasai oleh teori saja. Jadi anak-anak tidak hanya tahu kalau sholat itu adalah kewajiban, tetapi mereka tidak tahu gerakannya. Makanya kita perlu di mana materi dan metode ini untuk memahamkan mereka bahwa praktik itu penting, tidak hanya teori. Selanjutnya adalah dijelaskan oleh saudari Dila. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan materi tentang bahan ajar PI yang mengandung materi hafalan. Nah, materi hafalan adalah materi yang mengharuskan peserta didik untuk mengingat dan menghafal bacaan atau suatu teks tertentu sampai benar-benar dikuasai. Nah, dalam pembelajaran PI, materi hafalan penting karena menjadi dasar dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam sehari-hari. Nah, adapun contoh bahan ajar hafalan dalam PI yaitu ayat Al-Quran, hadis pendek, doa harian, Asmaul Husna, serta rukun Islam dan rukun iman. Materi hafalan juga memiliki ciri atau karakteristik, yaitu membutuhkan pengulangan, dibaca dengan benar, dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mudah diingat. Nah, selanjutnya untuk membantu siswa menghafal ada beberapa metode. Di sini yang pertama, metode hafalan dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan peserta didik dengan bimbingan guru. Terus yang kedua ada metode pengulangan atau drill. Nah, metode pengulangan atau drill dilakukan secara terus-menerus agar hafalan semakin kuat. Yang ketiga ada metode talaki, yaitu dilakukan dengan mencontohkan bacaan lalu ditirukan peserta didik. Nah, yang terakhir ada metode bernyanyi atau irama digunakan untuk meningkatkan minat belajar terutama pada usia dini. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang mengandung unsur emosi. Jadi maksudnya materi pembelajaran itu bukan cuma menyampaikan pengetahuan atau teori saja, tapi juga bisa menyentuh perasaan siswa karena dalam pembelajaran itu yang dibentuk bukan hanya kemampuan berpikir, tapi juga sikap dan karakter siswa. Lewat unsur ini, siswa jadi lebih mudah memahami pelajaran karena mereka ikut merasakan isi materi yang dipelajari. Jadi pembelajaran terasa lebih bermakna dan tidak membosankan. Baik, slide selanjutnya itu ada unsur-unsur emosi dalam bahan ajar. Yang pertama itu ada perasaan. Perasaan merupakan respon emosional siswa terhadap pembelajaran, misalnya merasa senang, terharu, sedih, atau bangga. Nah, kalau siswa punya perasaan terhadap materi, biasanya mereka lebih mudah mengingat pelajaran. Yang kedua itu ada empati. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada sikap. Unsur emosi juga membantu membentuk sikap seperti jujur, sabar, disiplin. Nah, baik, yang keempat itu ada nilai moral. Melalui bahan ajar, siswa diarahkan untuk memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik.
Nah, yang kelima itu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Kalau materi pembelajaran menarik dan menyentuh emosi, biasanya siswa jadi lebih percaya diri dan lebih antusias mengikuti pelajarannya. Mungkin ini saja